Nama saya Merinda Wijaya. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya mengenai kasus etika profesi. Yang pertama, kasus yang pertama ditemukan beberapa fakta, yaitu yang pertama hilangnya kredibilitas perusahaan akibat melanggar kepercayaan publik dengan tidak mencerminkan laporan keuangan yang sebenarnya. Yang kedua, Rick selaku controller di sini telah kehilangan integritasnya karena dia tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang benar, sehingga Rick di sini akibat adanya tekanan untuk tetap mendapatkan pemasukan serta pekerjaan, Rick tetap mengikuti perintah dari atasannya walaupun tahu bahwa hal itu merupakan hal yang salah. Yang ketiga, Rose selaku presiden dari perusahaan tersebut telah kehilangan profesionalismenya dalam bekerja karena di sini Rose selaku atasan tidak bertindak sewajarnya untuk mencerminkan laporan keuangan karena di sini Rus berpegang teguh pada agensi kos, di mana Rus ditemukan merupakan pemegang saham mayoritas, sehingga sebagaimanapun apapun yang terjadi dalam perusahaan, seorang pemilik tentu saja akan tetap mempertahankan perusahaannya tersebut. Karena hal tersebutlah Rus telah kehilangan profesionalismenya dalam bekerja. Kemudian laporan keuangan yang diterbitkan merupakan laporan keuangan window statement. Kenapa demikian? Karena laporan keuangan tersebut tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, walaupun tahu bahwa sebenarnya perusahaan tersebut mengalami performance yang menurun dari tahun ke tahunnya. Kemudian apa saja prinsip yang telah dilanggar? Tentu saja yang pertama integritas, kedua objektivitas, ketiga profesionalisme, keempat konfidensial, kelima professional behavior, dan yang keenam kepentingan publik. Kemudian sebagai akuntan, sangat amat disayangkan bahwa hal tersebut tetap dijalankan di dalam perusahaan tersebut tanpa adanya inspeksi dari komite audit di dalam perusahaan tersebut. Seharusnya sebagai seorang akuntan telah mengetahui hal yang salah dan hal yang benar. Di sini karena ada tekanan dari atasan tersebut, karena si Rus sendiri merupakan presiden yang memegang jabatan paling tinggi di dalam perusahaan, telah melakukan secara tidak langsung itu memberikan tekanan terhadap stafnya, sehingga hal tersebut dapatlah dengan jelas menimbulkan fraud di dalam perusahaan tersebut. Hal itu tentu saja melanggar etika akuntan. Kemudian pendapat saya terkait kasus tersebut, seharusnya Rick yang telah mengetahui hal tersebut tidak dibenarkan untuk tetap bertahan di dalam perusahaan tersebut, walaupun tahu bahwa si Rick tetap ingin bekerja dan mendapatkan penghasilan, tetapi hal tersebut merupakan hal yang salah. Seharusnya Rick melaporkan hal tersebut kepada komite audit, dan seharusnya komite audit melakukan inspeksi terhadap perusahaannya tersebut. Rick di sini dapat berperan sebagai whistleblower, ataupun dia tetap dapat berteguh pada profesionalismenya dengan memberikan informasi yang benar kepada publik. Karena di sini Rick berperan sebagai controller, otomatis dia tahu setiap pergerakan di dalam perusahaannya. Kemudian kasus yang kedua itu prinsip yang telah dilanggar. Yang pertama perilaku profesional, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga kepentingan publik, dan yang keempat integritas. Kemudian apa saja fakta yang ditemukan dalam kasus kedua ini? Yang pertama, perusahaan tidak melakukan revaluasi aset tetap yang sebenarnya. Nilai yang pantas untuk dilaporkan itu sebenarnya lebih rendah dari yang dilaporkan. Yang kedua, penjualan menurun dapat memicu tekanan terhadap staf penjualan, di mana staf penjualan akan merasa tekanan tersebut, sehingga secara tidak langsung dapat menimbulkan fraud lainnya, ataupun staf tersebut dapat merasa terganggu karena di sini ditemukan fakta akibat penjualan yang menurun tersebut, komisi mereka diturunkan hingga 2% untuk penjualannya. Kemudian yang ketiga, fakta yang ditemukan adalah inventory tidak dikelola dengan baik. Inventory
menumpuk terlalu banyak di dalam gudang karena tidak terjadinya movement turnover-nya terlalu lama, sehingga banyak barang yang tidak lagi pantas untuk dijual menurut si Penny. Kemudian yang keempat itu perusahaan tidak berkoordinasi langsung terhadap komite audit yang mengaudit perusahaannya. Padahal hal tersebut disembunyikan dapat berdampak material terhadap skop audit perusahaan mereka. Kemudian siapa saja yang terkena dampak terhadap kasus tersebut? Yang pertama itu tentu saja masyarakat, karena tidak tercermin bahwa laporan keuangan tersebut merupakan laporan keuangan yang seharusnya disampaikan. Yang kedua, auditor diberikan tantangan atau halangan untuk mengaudit perusahaan tersebut karena tidak mendapatkan informasi sepenuhnya, karena perusahaan tidak bersikap transparansi terhadap auditor yang akan melakukan audit tersebut. Yang ketiga, staff. Di sini secara tidak langsung staff dituntut untuk terus mengikuti kata arahan dari bosnya. Di sini secara tidak langsung akan terbentuk ethical behavior yang tidak baik bagi staff, sehingga staff akan merasa tekanan, dan adapun lingkungan perusahaan akan semakin buruk, sehingga good corporate governance di dalam perusahaan ini akan sangat-sangat buruk. Kemudian pemegang saham tentunya akan sangat dirugikan akibat kasus tersebut karena akan bertampak pada risiko kerugian di masa mendatang. Kemudian siapa yang harus menjadi solusi? Yang pertama, auditor yang mengaudit tentu saja tidak mengharapkan bahwa auditor tersebut dapat menemukan kecurangan tersebut, tetapi diharapkan bahwa auditor mampu untuk mendeteksi bahwa terjadi kejanggalan di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, komite audit independen di dalam perusahaan tersebut seharusnya mampu untuk mengetahui tindakan yang curang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, Penny yang mengetahui secara langsung bahwa itu merupakan hal yang salah dapat melaporkan kejadian tersebut kepada komite audit di dalam perusahaan. Kemudian sebagai akuntan, tentu saja saya dapat mengatakan bahwa hal itu tidak dapat dibenarkan, karena dengan tidak melakukan revaluasi aset, maka aset yang dinilai di dalam perusahaan akan lebih tinggi daripada yang seharusnya, sehingga firm performance di dalam perusahaan sendiri akan dinilai lebih tinggi juga, padahal seharusnya tidak demikian. Kemudian sebagai akuntan, ini dapat dikatakan melanggar konseptual framework yang telah menjadi pegangan teguh di dalam pelaporan akuntansi. Kemudian yang keempat, opini saya, Penny seharusnya membuat tindakan terhadap hal tersebut. Ia tidak seharusnya tetap diam dan mengikuti kata bos bahwa jika si auditor menemukan kesalahan di dalam perusahaan tersebut, seharusnya si bos dengan terang-terangan berkata bahwa Penny mampu mengatasi hal tersebut. Nah, sebagai kunci dari kepercayaan si bosnya, seharusnya Penny dapat memberikan kesempatan kepada publik untuk mengetahui bahwa hal tersebut merupakan hal yang salah, sehingga di sini Penny dapat bertindak sebagai whistleblower yang mengungkapkan kejadian yang sebenarnya kepada publik. Demikian presentasi saya mengenai kedua kasus untuk ujian UTS Etika Profesi. Terima kasih.